Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama, berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga, bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Halo umat GKI Samanhudi. Di masa Prapaskah ini, perjalanan aksi penyangkalan diri, yakni berdoa, berpuasa, dan bersedekah, akan ditemani oleh sebotol dosis harian bersamanya. Terdapat 46 pesan yang dapat Anda hayati setiap hari, mulai dari Rabu Abu hingga Paskah. Bagaimana tata cara penggunaannya? Mari kita simak bersama. Tulis namamu terlebih dahulu agar tidak tertukar dengan milik orang lain. Ambil 1 kapsul per hari dan baca pesan Tuhan bagimu hari ini. Renungkanlah apa yang mau Tuhan katakan padamu dan buatlah komitmen pribadi. Kamu bisa mencatatnya di notebook pribadimu dan bisa juga kamu bagikan dengan menuliskannya pada instalasi buku kisah kasih bersamanya di gereja. Simpan kembali kapsul dan isinya ke wadah lain supaya bisa kembali dibaca nantinya. Selamat memaknai Paskah bersama dosis harian bersamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman pemuda. Selamat pagi. Lemes amat nih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik, baiknya tuh definisinya apa nih? Baiknya ada beda-beda ya. Coba dong boleh disapa kanan kirinya dulu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, kasih senyuman terbaiknya. Nah, oke, bersyukur ya teman-teman, kita bisa berkumpul lagi bersama di tempat ini untuk kita saling beribadah. Nah, mengawali ibadah kita hari ini, mari yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau hening sejenak, kita mau tundukkan kepala kita mau hilangkan segala hiruk pikuk kesibukan keseharian kita. Kita mau sungguh datang ke hadiratnya, berbalik kepada Tuhan. Saat teduh sejenak untuk kita semua.
kita memasuki minggu kedua dalam masa Prapaskah. Ini adalah suatu masa di mana kita semua diajak untuk mendekat kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan pertobatan, pengharapan, dan juga kasih. Di tengah berbagai pergumulan hidup, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Di segala situasi, Dia selalu baik. Mari dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kita berdiri, kita nyatakan kasih setia Tuhan dengan nyanyian luasnya rahmat Tuhan. Oh luasnya rahmat Tuhan, bak luasnya samudra, kebaikannya melimpah, membebaskan manusia. Dia sungguh merasakan kesusahan dunia. Dia sungguh mengampuni kesalahan umatnya. Kasih Allah melebihi pemikiran manusia. Oh betapa sang abadi menakjubkan baiknya. Namun kita menyempitkan keluasan kasih-Nya dengan melebih-lebihkan ketegasan hukum-Nya. Dalam darah yang tercurah, penebusan melimpah, sukacita Dia berikan bagi semua yang datang. Tersedia cukup rahmat bagi makhluk semesta. Dia berikannya semua dalam bumi yang baru. Bila kasih kita murni berlandaskan firman-Nya, hidup kita akan menjadi cermin kebaikan-Nya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kalau ada cara yang mudah, mengapa harus memilih cara yang sulit? Mungkin teman-teman sering ya dengar kalimat ini gitu. Tapi coba deh teman-teman, pernah gak pikirin, apa jadinya ya kalau Tuhan dulu tuh juga mikirnya kayak gini. Kalau Dia lebih memilih ya udah jalan yang mudah aja. Berarti kan Dia nggak harus menderita, Dia nggak harus sengsara, Dia nggak harus disalibkan gitu ya. Ya tapi pastinya kalau Dia memilih akhirnya jalan yang mudah itu, ya kita nggak ada seperti sekarang ini. Kita tidak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yesus telah memberi teladan ketika Ia tidak memilih jalan yang mudah, meskipun itu berarti Ia harus melalui penderitaan dan pengorbanan. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teman-teman, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Setiap
setia menjalani proses, bertahan di dalam kebenaran, dan tetap teguh dalam misi yang disediakan Tuhan. Meskipun itu sulit. Jadi bersama mari kita katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, mari kita buang yang fana. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya tuh lihat story salah satu teman IG story. Mungkin di sini ada yang kenal juga, mungkin ada yang pernah lihat story-nya juga ya. Sebenarnya dia sebenarnya cuma ceritain ada buku pelajaran anaknya gitu ya, sebenarnya buku IPA. Itu ceritain tentang seekor kecebong gitu ya. Tapi ada yang menarik dari kisah ini. Jadi kalau teman-teman di sini masih ingat mungkin pelajaran IPA dulu, kalau kecebong sebelum dia jadi katak, itu kan dia pasti ekornya menyusut gitu ya. Ada apa sih bilang metamorfosis yang terjadi gitu ya dari kecebong, terus dia nanti muncul kakinya gitu ya jadi katak, terus pas dia udah berubah tuh ekornya tuh hilang gitu, dia menyusut. Nah, yang menarik dari kisah ini di situ tuh ada diceritakan seekor kecebong ini karena dia mau cepet-cepet jadi katak, dia merasa tuh katak keren gitu kan ya, dia kan kecebong kecil gitu ya, katak tuh besar gitu ya, keren. Dia mikir, oh kalau gue jadi katak itu tuh ekor tuh nggak ada gitu, jadi kan berubah jadi kaki ya kan, supaya dia cepet dia gigitin ekornya gitu, dia berusaha gigitin ekornya supaya dia buru-buru jadi katak. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ya karena dia nggak ngelaluin proses itu, kakinya belum tumbuh gitu, karena nanti ekornya hilang, ya dia gigitin ekornya nggak ada, ya dia nggak bisa berenang. Karena kan kecebong tanpa ekor dia hanya apa ya, seonggok, ya udah bulat gitu aja kan ya, seonggok apalah itu ya bulat itu. Nah makanya dia nggak bisa berenang, ya dia cacat, ya akhirnya ya dia mati gitu. Pas baca kisah ini aku juga mikir ya, benar juga ya, kadang itu kita nggak percaya proses gitu ya teman-teman. Padahal ketika kita ngelakuin suatu proses, mungkin itu jalan yang emang harus kita lewatin. Nggak selamanya mudah gitu ya, namanya juga hidup. Nggak selamanya butterflies and rainbow gitu ya kalau kata orang-orang. Pasti ada aja gitu yang harus kita laluin. Nah, di dunia ini emang seringkali kita ditawarkan banyak jalan pintas ya. Sehari-hari coba deh, kayak kadang kita merasa aduh kalau ngelakuin ini tuh lebih mudah lah, lebih cepat gitu, lebih menguntungkan, tampak lebih menggiurkan gitu ya bagi kita. Demi kenyamanan, mungkin kita mengorbankan kejujuran gitu. Ah udahlah bohong-bohong tipis. White lie gitu kan ya, yang penting beres. Atau mungkin kita melewatkan proses tadi yang harus kita jalanin, ya udah kita shortcut aja, langsung yang penting ya udahlah intinya ini gitu. Tapi kadang kita nggak sadarin ya, mungkin kita malah jadinya yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Kita kadang bertindak yang kita pikir ya ini paling menguntungkan buat saya, ya nggak peduli lah gimana dampaknya ke orang lain. Bisa di dalam studi kita mungkin, nyontek lebih gampang daripada belajar berbulan-bulan gitu kan ya. Di pekerjaan, ya udahlah baik-baikin atasan aja gitu kan, lebih mudah daripada kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Padahal seperti yang tadi lagu yang sama-sama sudah kita nyanyikan, mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salibnya,
Sebenarnya itu ya yang Tuhan kehendakin dia dalam kehidupan kita. Itulah makna dari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yesus sudah memberikan teladan dengan dia menolak jalan pintas itu. Dia menolak jalan yang mudah dengan dia mau menjalankan misi keselamatannya di dunia ini. Meskipun artinya dia melalui jalan penderitaan. Nah, pertanyaannya teman-teman, sejauh mana sih kita sudah mengikuti jejaknya? Atau kita masih lebih sering memilih untuk memilih jalan yang malah menjauhkan kita dari kebenaran. Kita nggak mau berproses di dalam Tuhan. Mari kita masuk dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman mau merenungkan pertanyaan ini. Apakah kita sudah sungguh mau taat dan setia di dalam jalannya, meskipun itu jalan yang panjang yang berliku? Dalam alunan lagu dan singer menyanyikan lagu ini, mari kita ambil waktu pribadi sejenak. Mari akui segala dosa dan kegagalan kita, serta mohon pengampunannya. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Masih dalam sikap berdoa, kita mau sama-sama katakan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ampunilah kami. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Oh, Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Ya Tuhan, ini kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami mohon ampun ketika kami masih sering jatuh di dalam dosa-dosa kami. Kami mohon ampun ketika kami lebih sering memilih jalan yang mudah bagi kami, yang menguntungkan bagi kami, tanpa memikirkan kehendak-Mu yang tidak seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bawa segala penyesalan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sajalah Tuhan yang boleh terus menyertai kami, memberi kekuatan bagi kami, dan terus menegur kami, agar hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, agar kami boleh meneladani jalan yang Engkau telah teladankan bagi kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan berdiri kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh Holy Spirit, change my heart. Oh, Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Forgive me, Lord, it's me
again. Forgive me, Lord, it's me again. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa itu dan kembali kepadanya, anugerah keselamatan Tuhan nyata bagi kita. 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia akibat hawa nafsu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Salam damai bagi kita semua. Sungguh ya teman-teman, sukacita tuh melimpah dalam hidup kita ketika kita hidup dalam pengampunannya. Mari kita mau serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku, iring kehendakmu kali sungguh indah. Ada damai hilang yang keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Serta tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap. Ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Senang waktuku sekarang Tuhan punya, begitupun rencana hidup. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Kehendakmu kali sungguh indah. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan juga untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahami akan firman Tuhan, dan bukan hanya untuk memahami dan mengerti saja ya Bapa, tapi tolong kami, mampukan kami, untuk kami juga dapat menjalaninya, melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, pagi ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita seperti yang ada di sana, saya hanya mau ambil intinya bahwa seperti tadi sudah banyak dikatakan oleh liturgos, jangan ambil jalan pintas gitu ya, intinya begitu. Nah, saudara, memang istilah tadi yang dikatakan kalau, jadi sering kita dengar ya, kalau ada yang lebih mudah, kenapa cari yang susah? Kalau di kehidupan sehari-hari dibalik gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan bilangnya, kalau ada yang susah, kalau ada yang mudah dibuat susah gitu ya. Kalau kita kan sama ya. Jadi intinya begitu. Dan ini biasanya karena pada umumnya orang nggak mau susah. Siapa yang mau susah? Kalau semua bisa dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih enak, ya semua juga mau. Nah, jadi mengambil jalan pintas banyak dilakukan orang pada masa kini. Kita nggak bisa menutup mata, kita bisa bilang, oh enggak, itu nggak bisa. Banyak dilakukan pada masa kini dengan berbagai alasannya. Alasannya kalau yang baik, kalau soal jalan misalnya, jalan gang sini saja lebih cepat nyampainya gitu kan, daripada harus berputar-putar. Kalau jalan kaki lebih cepat lewat sini, itu ngambil jalan pintas, no problem itu, lebih cepat sampai. Tapi ada banyak alasan-alasan lain tadi yang dikatakan berkenaan dengan diri kita, diri sendiri. Ya, umumnya karena semua ingin jalan pintas, itu alasannya umumnya adalah karena misalnya gaya hidup. Ya, gaya hidup. Penting nggak penting, misalnya contohnya jalan pintas apa? Punya kredit card. Wah gampang kan? Pokoknya mau beli aja terus, soal bayaran nanti. Nah ujung-ujungnya susah. Karena mau mengambil jalan pintas gaya hidup. Tidak berpikir banyak, yang penting bisa ada. Tapi ujungnya tidak enak. Ada lagi yang karena nggak mau kalah dengan si A atau si B. Saingan yang tidak sehat. Kemudian ngambil jalan pintas karena ketidakpuasan, karena keserakahan, dan karena ingin cepat dan mudah, sehingga jalur itulah yang ditempuh, jalan pintas. Untuk menaikkan jabatan, ini yang tadi sudah dikatakan, seringkali sikut kanan sikut kiri, yang penting saya yang tampil.
Saudara-saudara, kita lihat bagaimana saat ini yang mulai kelihatan terang benderang, bagaimana orang kian berlomba menjadi kaya. Kaya tentu di sini kalau kaya rohani nggak masalah, tapi kaya secara materi. Orang seneng sekarang disebut sebagai sultan. Ya, kalau orang yang udah kayanya luar biasa kan disebutnya sultan ya. Kita tahulah di media-media si A adalah seorang sultan. Dulu saya nggak ngerti sultan tuh apa sih maksudnya, kenapa disebut sultan gitu kan. Oh ternyata sudah diperhatikan. Oh orang yang kayanya sedemikian rupa, yang bisa berbagi banyak hal, itu disebutnya sultan. Saya mikirnya sultan kan adanya di sana gitu ya, kerajaan. Dan juga banyak orang berlomba menjadi berkuasa untuk dikagumi. Nah, di era keterbukaan seperti sekarang ini dengan media massa yang kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus juga, baik juga, viral, menjadi segala sesuatu bisa viral ya di media sosial kan. Sulit menyembunyikan aib, sulit menyembunyikan keburukan lagi apa yang dilakukan. Misalnya aja dalam kasus ketika mobil banyak yang jadi rusak, motor jadi rusak, ternyata terbuka sekarang karena medsos tadi. Ya, perkara pertama oplosan, ya, yang oplos siapa? Itu bukan orang-orang miskin loh, bukan orang-orang sederhana loh. Kenapa? Kadang-kadang saya bilang, kenapa? Mereka sudah cukup, sudah beratus kali lipat dari apa yang kita miliki, tapi kok ya, masih berpikir seperti itu, masih melakukan hal yang seperti itu. Ngambil jalan pintas untuk menerima keuntungan yang sangat banyak, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan rakyat, kalau boleh dibilang kan, dan memanipulasi misalnya yang terakhir ini yang PT Antam, ya sampai minyak goreng. Jadi semua bisa terbuka sekarang dan ya nggak tahu subsidi pupuk, korupsi di PLN, ya banyaklah sekarang yang seperti itu. Semua menjadi terang benderang dan jalan pintas adalah upaya mudah menikmati berbagai kesenangan. Itu kalau saya bilang itu mainannya kelas-kelas yang seperti itu ya. Mungkin kita akan berpikir, kita mah jauh dari yang seperti itu. Enggak juga, tadi kata coba perhatikan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Jalan pintas apa yang kita lakukan untuk kesenangan diri kita? Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan ujung-ujungnya semua kita tahu. Pasti tidak enak, pasti ada hukumannya. Dan bukan hanya dirinya, kalau kita perhatikan bagaimana dengan keluarganya. Benar mereka menikmati, tapi ketika ketahuan, pasti ada rasa malu kan. Mungkin anak-anak yang merasakan, ih papa kamu, ih mama kamu. Ternyata seorang koruptor, ternyata jahat seperti ini dan itu. Kalau dia berpikir mungkin yang melakukan ya, alasannya untuk kepentingan keluarga. Ya sudah begitu banyak tapi demi. Tadi nggak tahu apalagi yang dicari kalau kita sebagai orang-orang yang awam sendiri. Apalagi yang dicari, semua sudah ada. Tapi hanya untuk kebanggaan diri. Untuk pemuasan diri. Supaya dibilang sultan kali. Nah, saudara-saudara, kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Sebenarnya banyak ya, kalau kita lihat banyak kesempatan untuk Tuhan Yesus mengambil jalan pintas. Banyak kesempatan itu. Ya kalau minggu lalu saya nggak tahu apakah di sini membahas tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Ya. Dan itu dan juga bagian Alkitab hari ini setelah transfigurasi yang meneguhkan Tuhan Yesus, Yesus berjalan dari kota ke kota, desa ke desa dengan arah ke Yerusalem. Dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Surga, dia menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Itu yang dia lakukan dalam perjalanannya. Dan dalam bacaan kita dikatakan, maka datanglah beberapa orang Farisi menemuinya, kata mereka. Saudara coba perhatikan ya kata-katanya. Pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Kalau kita baca begini, baik enggak? Maksud orang Farisi ini.
pergi cepetan pergi, nanti kamu dibunuh di sini, pergi, tinggalkan tempat ini. Baik kelihatannya supaya Yesus nggak dibunuh gitu. Tapi ada dua pendapat juga. Benarkah kelompok orang Farisi ini berniat baik supaya Yesus tidak bernasib sama dengan Yohanes Pembaptis yang baru saja dipenggal kepalanya oleh Herodes? Ada dua yang mengatakan, ada dua pendapat. Yang pertama, sebagian orang meragukannya. Kayaknya nggak tulus juga. Kenapa? Karena Herodes belum pernah mengeluarkan perintah untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus. Nggak ada perintah itu. Mereka sendiri, orang-orang Farisi ini, boleh saja dia merancang kebohongan supaya Yesus meninggalkan wilayah Galilea. Mereka gerah rupanya karena Yesus semakin disukai di daerah itu. Kalau orang bilang sekarang, takut kesaingan, ya, kalah pengikut. Karena Yesus makin disukai, makin banyak yang mengikutinya, karena itu mereka mengatakan sepertinya. Nah, ini yang dibungkus dengan sepertinya baik, ayo pergi gitu kan, jangan dibunuh. Mereka mendesak dengan seolah-olah mau menyelamatkan nyawa Yesus untuk segera pergi ke Yudea. Tapi yang sebagian lagi berpendapat berbeda. Bisa jadi apa yang dikatakan sekelompok orang Farisi itu benar adanya, benar. Mengapa? Herodes bisa saja geram gitu ya melihat ini terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bagaimana Tuhan Yesus memberikan kesaksian dengan baik tentang Yohanes Pembaptis yang baru saja Herodes penggal gitu kan. Dan yang mengajarkan tentang pertobatan. Herodes bisa saja katanya sangat ingin mengusir Yesus dari wilayah kekuasaannya. Dan kalaupun Herodes tidak berani membunuh Yesus, minimal ia bisa menakut-nakutinya dengan pesan ancaman tadi, mau dibunuh gitu ya. Jadi ini dua pendapat. Nah saudara, apapun itu, jelas yang dihadapi Yesus pada waktu itu adalah sebuah tantangan. Sebuah tantangan, tapi di balik tantangan itu ada peluang. Peluangnya adalah untuk menghindar. Peluang untuk menghindar. Ada jalan pintas, boleh dibilang di situ, untuk tidak menderita, untuk tidak dibunuh. Ada peluang untuk dia. Ya sudah, lanjutkan saja. Apa susahnya sih kalau kita bikin gitu sekarang kan? Ya udahlah, benar nggak benar ya jalan aja daripada dibunuh gitu kan? Tapi tanggapan Yesus bagaimana? Dia tidak mundur sedikit pun, dia tidak tergoyahkan sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Bahkan Tuhan Yesus berkata tadi dalam ayat 32 dan 33, pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari Sabat ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Rubah, Tuhan Yesus menyebut rubah sebagai sebutan untuk Herodes. Kenapa dia menyebutnya sebagai rubah? Itu menggambarkan karakter tabiat yang licik. Rubah itu kan licik, menggambarkan seperti itu. Rubah atau serigala terkenal dengan kecerdikannya, tipu dayanya, dan juga kebengisannya. Seringkali dia memangsa korbannya di tempat yang jauh dari sarangnya, dari lubangnya dia. Tapi meskipun demikian, Tuhan Yesus sama sekali tidak takut. Tuhan Yesus tidak gentar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi intinya bukan kita berpikir sekarang, karena dia kan emang Tuhan gitu ya. Dia nggak gentar, enggak. Saat itu Yesus sebagai manusia. Tapi dikatakan di sini dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Artinya dia tahu untuk apa dia ada. Itu yang membuat dia tidak gentar. Dia berani menghadapi tantangan itu. Dan bahkan dengan cara bagaimana dia harus mati, Tuhan Yesus tahu. Nampaknya tidak ada yang tersembunyi bagi dia, karena dia tahu, dia tidak gentar. Dia mau, dia tetap taat, dia tetap setia. Yesus mengirim pesan melalui kelompok atau orang-orang Farisi ini kepada si rubah itu, ya si Herodes tadi. Aku tahu bahwa aku harus mati, ya, dan seterusnya tadi. Melainkan dia katakan, aku tahu bahwa aku harus mati. Aku menyadarinya, ini tidak akan menjadi masalah buatku
melainkan kematian itu jugalah yang kupilih. Artinya Yesus sudah mantap bahwa saya tahu dan itu yang kupilih, ketaatan kepada Bapa maksudnya. Oleh karena itu katakanlah kepadanya bahwa aku tidak takut mati. Ketika aku mati, aku akan selesai. Ya. Artinya selesai dalam pelayanan perjalanannya di tengah dunia ini. Aku tahu bahwa Herodes tidak bisa melukaiku sedikit pun. Ya, yang seringkali Tuhan Yesus katakan waktuku belum tiba. Ketika waktu itu belum tiba, apapun tidak akan bisa menghalanginya. Bukan hanya karena saatku belum tiba, tetapi juga karena tempat yang ditentukan bagi kematianku adalah Yerusalem, yang tidak termasuk wilayah kekuasaan Herodes. Tidaklah semestinya itu yang dia katakan, seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudara-saudara, Yesus tahu betul apa yang bakal terjadi dijalaninya, yang akan dihadapinya. Karena itu meski begitu banyak peluang yang bisa dia ambil agar terhindar dari berbagai kesulitan, dari berbagai penderitaan, berbagai penolakan, berbagai penistaan dan pembunuhan, Yesus tidak goyah. Kalau tadi Liturgus mengatakan kalau Yesus goyah, nggak ada kita gitu ya. Jadi apa kita? Kalau saya katakan jadi apa kita? Nggak tahu gitu kan. Nah saudara, dalam hal ini Yesus tidak sedang mencari penderitaan juga. Dan Tuhan Yesus tidak sedang mencari sensasi kematian salib. Bukan itu yang dia cari. Bukan sengaja cari-cari penderitaan, bukan sengaja cari sensasi kematian salib. Dia menempuhnya sebagai jalan pembebasan, sebagai jalan penyelamatan bagi umat manusia. Artinya dia sadar betul dia hadir di tengah dunia ini adalah untuk misi penyelamatan dunia. Penyelamatan, pembebasan manusia. Cinta kepada Sang Bapa dan umat manusia membuatnya tegar menghadapi semua rintangan. Tegar, karena ada kasih, ada pengertian, dia tetap taat. Kalau kita ingat dengan kisah Abraham, ya, berbeda dengan Abraham yang pernah sangsi akan janji Tuhan. Sehingga ya, di mana kita lihat dia pernah sangsi akan janji Tuhan. Yang berkaitan dengan usianya yang sudah lanjut, yang tidak memungkinkan lagi dia punya anak. Dia sempat ragu, sehingga dia mengambil jalan pintas. Kita bisa melihat sekarang bahwa itu adalah jalan pintas yang dia ambil, Sarai dan dia, untuk menghadirkan keturunan yang tidak kunjung datang, yang tidak kunjung hadir. Kalau boleh dihitung dari umur sampai nanti Ishak lahir itu sekitar 25 tahun. Lama banget ya. Pantas aja kita mikir bisa goyah dia gitu kan. Ini Tuhan bener gak sih mau ngasih? Dan Abraham serta Sarai mengambil jalan pintas, mengikuti saran Sarai untuk mengambil Hagar supaya bisa memiliki anak. Dan nyatanya benar punya anak, tapi jalan pintas itu berujung pada bagaimana nyatanya menjadi bumerang bagi Sarai sendiri. Ya kan? Jalan pintas supaya punya anak, ambil Hagar. Dan ketika punya anak, Hagar punya anak, itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri karena dia dipandang rendah oleh hambanya sendiri. Ya, jadi jalan pintas itu bukan seperti yang Tuhan mau, padahal dia sudah menerima janji Tuhan, berakibat seperti tadi. Dia dipandang rendah. Nah, saudara, menempuh jalan pintas mungkin cepat dan mudah. Tadi kata cepat kaya, cepat terkenal, tapi jalur itu tidak pernah menjanjikan akhir perjalanan yang baik. Ya, contohnya sudah banyak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau amati. Kalau kita ada di persimpangan yang seperti itu, kita ingat dan kita lihat. Begitu banyak orang yang mengambil jalan pintas, ujung-ujungnya pasti tidak benar, tidak baik. Sebaliknya, menempuh jalan utama, jalan yang dilalui Yesus, dan juga kalau ingat Rasul Paulus, di mana Paulus meneladani Yesus, ya, benar Paulus gak pernah mau ambil jalan pintas. Dia mengikuti jalan teladan Yesus. Dan itu juga yang kemudian dalam perjalanan pelayanannya Paulus selalu ingatkan, jangan ambil jalan pintas. Jalan yang dilalui Yesus adalah jalan yang meskipun terasa jauh, lama, bahkan sulit, tapi itu jalan yang memberikan sebuah kepastian yang melegakan. Dan Yesus setia sampai akhir.
Keselamatan, hidup kekal menjadi milik setiap orang yang percaya kepadanya. Kita semua. Orang-orang yang percaya kepada itu karena ketaatan Tuhan Yesus yang tidak mengambil jalan pintas tadi. Dia mengambil jalan yang boleh dikatakan jauh, berliku, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesakitan. Tapi dia mau melewati itu semua dan berakhir dengan keselamatan, kehidupan kekal yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Nah, saudara, banyak tawaran-tawaran jalan pintas di sekitar kita. Coba deh, saudara nanti coba pikirkan jalan pintas yang kelihatannya enak, gampang ya. Banyak di sekitar kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebagai pengikut Kristus, maka tentunya yang kita ikuti adalah jalan yang telah dilalui oleh Yesus. Cara yang sudah dilalui Yesus, yaitu jalan yang dipenuhi tantangan dan perjuangan. Karena itu sering katakan mengikut Yesus itu nggak gampang. Karena perlu perjuangan. Perjuangan apa? Mempertahankan iman kita. Mempertahankan percaya kita kepada Tuhan. Kita mau mengambil jalan walaupun tidak mudah. Kita jalani karena kita percaya. Tuhan pasti menuntun kita. Melewati jalan yang harus berliku dan mungkin sulit itu. Mungkin saat ini, saudara juga sedang dalam persimpangan jalan. Ada jalan pintas yang memudahkan jalan saudara mulus untuk mencapai ambisi diri. Di sisi lain, ada jalan yang terjal, prosesnya panjang dan berbelit ketika saudara harus setia membuktikan cinta saudara terhadap Tuhan dan juga sesama. Ya, banyak tantangannya. Mungkin suara bisikan si penggoda, ya, sama seperti yang dibisikkan kepada Tuhan Yesus waktu pencobaan di padang gurun, kembali menggoda pikiran kita. Ya, Tuhan Yesus kan ditawarkan yang sangat mudah, jalan pintas yang terakhir itu paling mudah. Kalau kamu yang isi dunia, aku akan memberikan seluruh isi dunia ini. Sembah aku. Gak usah susah-susah lagi. Semua akan kuberikan. Jalan pintas kan, hanya menunduk, menyembah, sudah selesai. Semua dunia katanya dikasih. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak ngambil itu. Mungkin penggoda yang membisiki kita, kembali menggoda pikiran kita dengan kata-kata, inilah kesempatan terbaikmu. Kesempatan tidak akan terulang untuk kedua kali. Ketika kamu mengambilnya, maka hutangmu beres. Derajatmu akan naik dan orang tidak akan merendahkanmu. Jalan pintas yang ditawarkan, kesempatan lu, gak ada yang tahu. Gampang. Kamu bisa melunasi hutang, kamu bisa ini dan itu. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita akan tetap ingat peristiwa pencobaan Yesus dan jalan terjal yang Yesus lalui? Banyak godaan di sekitar kita, banyak orang ingin dengan cepat mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Seperti contohnya lagi, ketika banyak orang mengambil S1, S2, S3, ijazahnya palsu semua. Karena apa? Dia hanya ingin dilihat orang, wah hebat. Skripsinya, tesisnya, buatin orang aja gitu kan. Bayar. Gelarlah S3, bergelarlah doktor, bergelarlah profesor. Tapi bukan ilmu yang didapat, bukan mutunya. Dia hanya berpikir soal, aku menjadi hebat di mata orang. Aku lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena S3 yang entah dari mana. Jalan-jalan pintas yang seperti itu semua berpulang adalah untuk aku sebenarnya. Supaya tadi dilihat orang, memuaskan keinginan kita. Nah saudara, masihkah kita sama seperti Paulus yang mengikut dan meneladani Yesus dengan harga mati? Artinya nggak bisa tawar-tawar. Pokoknya saya akan meneladani Yesus sekalipun tidak mudah. Meski penderitaan harus dialami, tetapi kalau Paulus katakan dia bisa tetap bersuka cita. Di dalam kitab Filipi ada yang temanya bersuka cita kan. Paulus meneladani Yesus. Itu udah dibilang harga mati.
nggak akan cari jalan-jalan yang lain. Yang dia itu setia, taat kepada Yesus. Dan itulah tantangan kita saat ini. Semua berpulang kepada diri kita. Ketika kita mengimani dan mengamini akan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus janjikan, sekalipun sulit, tantangannya banyak, kita akan dimampukan. Bukan kita mampu, tapi dimampukan menghadapinya, melewatinya dengan tetap setia kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan sekali lagi bagaimana Tuhan akan menuntun, menolong kita di jalan yang berliku, menanjak dan mungkin juga menyakitkan. Tapi kita dapat tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang memberikan semua ini, Engkau yang akan mendampingi, Engkau yang akan memberikan jalan keluar dari semuanya. Saudara-saudara, semoga kita bisa melewati setiap tantangan dengan berteladan kepada Yesus. Dengan tidak mencari jalan pintas, hanya untuk kemudahan sementara. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, marilah bersama gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu di saat kami menjalani kehidupan kami. Ketika kami ada di tengah kerja kami, ketika kami ada di tengah sekolah kami, kuliah kami, ketika kami ada di lingkungan rumah, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau yang selalu mengajar, mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup. Kami menyadari ya Bapa, ketika kami berada dalam kehidupan keseharian kami, banyak ditawarkan jalan pintas yang mudah, yang dapat kami rasakan menguntungkan diri kami. Tetapi kalau kami memikirkan itu merugikan orang lain dan itu bukan sesuatu yang benar, tolong kami ya Bapa, supaya dengan pertolongan-Mu, dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami boleh mengingat bahwa itu bukan jalan yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Kami percaya ketika kami mentaati firman Tuhan, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan meneguhkan kami dan memberikan kami jalan, kekuatan. Karena itu biarlah sebagai anak-anak-Mu kami dapat mempercayakan hidup kami dengan segala pergumulan yang mungkin tengah kami hadapi saat ini ke dalam tangan kasih-Mu saja, di dalam pertolongan dan pimpinan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Biarlah Tuhan juga yang menopang kami dengan kesehatan yang baik, kekuatan yang Tuhan berikan memampukan kami boleh berkarya, bekerja, melakukan banyak hal dengan tanggung jawab yang Kau berikan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin ada dalam pergumulan pekerjaan. Kami menyadari Bapa tidak mudah, tapi kami percaya di dalam ketekunan kami, dalam apa yang kami lakukan untuk memperoleh pekerjaan, ataupun ketika ada di tengah pekerjaan kami bergumul, Tuhan yang akan tolong kami.
memampukan kami untuk dapat menghadapi semua itu dengan baik. Kami berdoa bagi pelayanan anak-anak muda kami ya Bapak, biarlah Engkau juga tolong, Engkau topang, sehingga mereka juga boleh melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, dan kami tahu bahwa semua itu adalah karena cinta kami kepadamu ya Tuhan, karena kami ingin memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapak, kami mau percayakan setiap hal yang jadi pergumulan di Komisi Pemuda ini juga ke dalam pertolongan-Mu saja. Kami berdoa juga ya Bapak bagi rangkaian ibadah sampai Paskah nanti. Tuhan yang tolong dalam setiap persiapan yang dilakukan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh memaknainya juga dengan indah, dengan baik. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam segala kondisi pergumulan yang ada di dalamnya, kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Kami menyadari tidak mudah untuk memimpin sebuah bangsa, tapi mampukanlah para pemimpin kami untuk dengan bijak memimpin bangsa dan negara kami ini. Untuk mereka bukan hanya menampilkan diri supaya dilihat, tetapi mereka boleh berkarya untuk bangsa dan negara kami. Di dalam pertolongan Tuhan, mereka dimampukan untuk melakukan itu. Biarlah mereka boleh mengingat bahwa mereka bertanggung jawab dengan bangsa dan negara yang Tuhan percayakan juga, dengan rakyat yang percayakan pada mereka. Bapak, kami hanya dapat berharap dan memohon kepadamu supaya mereka juga boleh hidup dalam tugas tanggung jawabnya di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 13 Mei, Saudara Andrew Karta, 13 Maret Andrew Karta, 15 Maret Saudara Cory, Margaret. Kami bersyukur karena Engkau yang senantiasa menyertai dari setahun yang kembali Kau tambahkan dalam usia mereka. Engkau memberkati kehidupan yang mereka jalani, pelayanan maupun kerjaan yang mereka lakukan, dan juga biarlah mereka boleh tetap di dalam mengasihi Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Setiap harapan yang mereka miliki, biarlah itu juga boleh terjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan izinkan. Terima kasih ya Bapak, kami mau percayakan seluruh kehidupan kami juga hanya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi dulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar atau yang ditempelkan di kursi depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai nominal akhir 20. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kalau pada hari ini dan kesempatan ini kami boleh membawa persembahan. Untuk ini adalah bagian dari ungkapan syukur kami, di mana kami boleh memberikan dalam sukacita. Ini adalah berkat yang daripadamu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Kau pakai persembahan ini ya Tuhan, untuk boleh dapat memuliakan nama-Mu. Sertai dan juga pimpin setiap majelis yang boleh memakai persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karya-Nya besar. Darah-Nya selamatkanku, kuasa-Nya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karya-Nya besar. Teman-teman, hari ini kita diingatkan untuk mengikut Kristus, berarti kita berani untuk membayar harga, untuk setia berjalan di jalan yang telah Ia tetapkan, meski itu tidak selalu mudah ya teman-teman. Dan sekarang kita kembali diutus ke dunia, ke masing-masing kehidupan kita. Mari kita bawa tekad untuk hidup setia di dalam Tuhan. Kiranya kita tidak cepat tergoda dengan cara-cara instan, kita tidak cepat tergoda gitu ya, untuk menjauhkan diri dari kebenaran, tapi tetap teguh mengikuti jejak Kristus, memperjuangkan kebaikan, menjadi terang di tengah kegelapan dunia.
bagaikan bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendaknya, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Teman-teman, kita mau sama-sama katakan, biarlah hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita mau mengikuti jalannya senantiasa. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosana, 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 amin.
Ya, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Iya, kasih sudah semangat ya di akhir kebaktian. Oke, teman-teman kita mau mengucapkan happy birthday nih untuk teman kita yang berulang tahun, ada Andrew dan Cikori. Apakah manusianya hadir di tempat ini? Hah? Ada Andrew Kak. Ya kalau yang itu Andrew ini ulang tahun berapa kali? Andrew Karta ya, kayak kaknya tuh kayaknya Karta ya? Bukan ya? Kaknya apa sih? Bener ya? Ya, Andrew Karta. Nanti diucapin ya teman-teman yang kalau belum ngucapin di Japri boleh, di grup boleh. Oke, kan kita lanjut. Selanjutnya, selamat datang. Nah, saya mendapatkan contekan, ternyata hari ini banyak loh teman-teman kita yang baru hadir kebaktian bersama kita di sini. Mungkin boleh perkenalan kali ya. Yang pertama ada Alen, betul Alen? Oh, halo Kak Alen, boleh silakan tolong berdiri, perkenalan mungkin nama, kesibukannya gitu. Ini baru pertama kali hadir di sini. Iya Kak, kesibukannya. Hai Kak Alen. Hai. Sekolah, kerja? Sudah bekerja. Ini baru pertama kali ya Kak kesini ya? Iya, pemuda biasanya di umum. Oke, selamat datang ya Kak Alen. Minggu depan datang lagi ya. Nanti boleh saling kenalan ya. Yang kedua, ada Rosalia. Ini kayak pengumuman apa ya, pemenang ya? Rosalia. Ada yang bernama Rosalia di sini? Rosalia pertama. 1, 2. Bener? Oh ya, halo Kak. Kak Rosalia pertama kali juga ya hadir hari ini. Oh ya, boleh perkenalan Kak, mungkin kesibukannya. Oh iya, nah, panggilannya Rosa. Oke, selamat datang ya Kak. Yang ketiga, banyak nih. Ada Sarah. Sarah panggilan. Oh halo Kak Sarah. Oh temennya Kak Rosa ya. Oh iya, halo Kak Sarah. Selamat datang juga. Minggu depan kebaktian lagi ya di sini. Masih ada lagi teman-teman. Kelvin. Banyak loh. 20 nama saya terima. Kelvin. Halo Kak Kelvin. Apa kabar? Iya. Oh ya, halo Kak. Selamat datang ya di sini. Selanjutnya ini beneran banyak. Ada Samuel. Halo Kak Samuel. Oke, selamat datang ya Kak. Semuanya bekerja ya, kita memang pekerja di ladang Tuhan ya guys di sini. Selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir, Kak Alen, Kak Rosalia, Kak Sarah, Kak Kelvin, dan juga Kak Samuel. Selamat bergabung dalam persekutuan kita, minggu depan hadir lagi ya. Ada yang belum tersebut namanya, tapi baru datang juga hari ini. Nggak ada ya? Bener ya itu ya? Ya udahlah ya, kalau nanti emang ada muka-muka baru, disalamin aja ya secara langsung. Oke, lanjut. Terima kasih untuk semua pelayan yang bertugas hari ini. Ada dari tadi pelayan firman kita ada Pendeta Lucia. Terima kasih Ibu Lucia atas pelayanannya. Penatua Suwanto Karta, liturgus ada saya sendiri, singer Valeri dan Kak Eiffel, pemusik Madeline, multimedia Zerlin, audio ada Farel, publikasi Regita, Asher, ada Trudy dan Adrian. Terima kasih ya teman-teman atas pelayanannya pada minggu ini. Selanjutnya, nah minggu depan teman-teman kita juga akan ada kebaktian muda lagi di sini minggu Prapaskah ketiga dengan tema Second Change. Ini bukan kembalian ya, kesempatan kedua. Ayo siapa yang nyanyi? Nah ini dibawakan oleh saudari Dian Anastaria Pele di tempat yang sama. Dengan pelayan ada Penatua Widianti Nugroho, liturgusnya ada Florence, singernya ada Bianda dan Andrew,
pemusik Hansel, multimedianya Ryu, audio Nathan, publikasinya, saya lagi ya publikasinya, terus Asher, Regita, dan Shandi. Selamat persiapan teman-teman, selamat untuk melayani minggu depan ya. Oke, yang merasa jago basket atau yang merasa sok jago main basket boleh juga join di booster sport kita basket di tanggal 30 Maret teman-teman di lapangan SMPK 2. Yang mau daftar silakan menghubungi kontak personnya, ada Wahyu dan juga Kak Yogi. Ini sesaat setelah kebaktian pemuda ya, nanti bisa jalan, benar ya, bisa jalan bareng dari sini ya Kak ya? Oh bisa kan, bisa bareng-bareng sini atau mau langsung ketemu di sana juga boleh ya. Jadi nanti daftar dulu, kita seru-seruan aja main basket. Lanjut. Selanjutnya. Ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Oh sebentar, oh masih ada. Sabar ya guys, bentar aja. Boleh ngobrol dulu ke kanan kirinya. Oh udah. Ada, oh nih aksi sedulur GKI Samanhudi. Jadi mau update aja, update-nya udah ada? Tidak ada. Oh sebentar lagi teman-teman. Ya, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang belum tahu, aksi sedulur ini adalah aksi yang kita jalankan sebagai satu kesatuan gitu ya di GKI Samanhudi untuk kita bersama-sama punya lahan parkir nih yang lebih proper di belakang. Nah, ini dia. Jadi daripada kita ganggu-ganggu terus kan pinggir jalan sampai sisa cuman satu jalur doang gitu ya, kan kita ada lahan parkir di belakang. Nah, kita ada kebutuhan dana sekian, nah sudah terkumpul sekian. Jadi buat teman-teman nanti setiap minggunya bisa melakukan aksi sedulur ini. Mungkin langsung ada yang mau nutupin sisanya, boleh silakan ya, langsung ada terpampang nominalnya di situ. Oke, selanjutnya. Nah, sensus Komisi Pemuda. Yang belum isi sensus, silakan diisi. Yang masih mengaku pemuda-pemudi di sini, silakan di-scan barcode-nya. Mungkin tadi ada teman-teman yang baru datang juga. Boleh dong kita isi ya data dirinya di sini untuk dipakai keperluan di pemuda aja kok, nggak akan dijual ke pinjol, nggak kok. Jadi tenang aja, untuk pemerhati aja, nanti kontak-kontak ulang tahun gitu kan ya, ditanya kan enak ya kalau ada yang nanyain ya. Jadi silakan di scan ya teman-teman. Sudah, kita lanjut. Oh, VG Pemuda. Buat yang suaranya bagus atau merasa bagus juga nggak apa-apa. Kita latihan olah suara di VG Pemuda, latihannya setiap hari Jumat, teman-teman, di 7:30 malam di ruangan ini, di ruang Yerusalem. Jadi buat yang punya kerinduan gitu ya untuk melayani melalui talenta suara-suara yang dimiliki, silakan join di VG Pemuda. Ini VG-nya sudah menang kejuaraan internasional ya, dengar-dengar ya. Jadi silakan join di sini. Wow, turnamen MLBB online. Yang suka main game, para gamers sejati, boleh nih join nih, ada turnamen Nurdin MLBB Championship. Jadi ini yang buat tuh dari GKI, pemuda GKI Nurdin teman-teman. Jadi tapi ngundang kita boleh banget. Yang merasa menang langsung ribut nih gamers nih rasanya. Silakan hubungi kontak yang tersedia ya. Kalau mau join ini pastikan menang ya teman-teman ya, bawa nama GKI Samanhudi gitu ya. Oke. Selanjutnya, karena kita masih masuk dalam masa raya Prapaskah gitu ya teman-teman, ada aksi penyangkalan diri yang kita diajak gitu ya semuanya untuk bersama-sama melakukan aksi ini, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Tentunya berpuasa juga dilengkapi dengan berpantang gitu ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, minggu lalu gitu ya, dari Rabu Abu Prapaskah 1, teman-teman udah dapet botol kan ya, botol dosis harian bersamanya. Ada yang belum dapat? Kalau yang belum dapat masih ada gak ya di pemuda? Masih ada kan? Nanti bisa diambil ya di keluar lagi pas keluar gitu ya bisa diambil. Nah, di botol itu kan ada 46 ayat.
Jadi kita bukan nih setiap hari dibaca ya, jangan diminum pilnya gitu kan, dibaca. Nanti kalau ada perenungan, ada komitmen di situ bisa ditulis, tapi bisa juga teman-teman bagiin di namanya buku kisah kasih bersamanya yang ada di depan sini. Jadi teman-teman yang mau membagikan refleksi pribadinya atau mungkin ada komitmen atau dapat apa sih dari ayat-ayat itu selama seminggu kemarin, silakan dituliskan supaya teman-teman yang lain nanti juga bisa terberkati gitu kan ya, bisa sama-sama kita saling merenung akan firman Tuhan di situ. Nah, selain itu kalau teman-teman main ke hall di bawah itu ada namanya box literasi Paskah gitu ya. Itu bisa dibaca-baca juga. Jadi ada banyak informasi seputar Paskah dan teman-temannya lah gitu. Nah, dalam aksi penyangkalan diri ini kita kan juga ada tadi bersedekah ya, B-nya yang ketiga. Kita melakukan aksi dukungan untuk pelayanan di GKI Banjar. Jadi di GKI Banjar itu mereka butuh untuk membangun satu sarana sekolah minggu, teman-teman. Karena mereka nggak punya gedung yang proper untuk sekolah minggu, dan di sana kebetulan pendidikan agama Kristen itu tuh kurang gitu. Jadi banyak anak-anak kecil, teman adik-adik kita gitu ya, yang memang butuh pelajaran agama Kristen ya di sekolah minggu ini. Makanya mau dilakukan pembangunan dan kita turut berkontribusi gitu ya dalam pembangunan ini. Yang kedua ada pendidikan siswa di Desa Kariu, Maluku. Kalau teman-teman masih ingat 2 tahun 3 tahun lalu ya, di Kariu, di Desa Kariu ini kan sempat ada konflik, desanya terbakar, rumah tinggal termasuk juga sekolah mereka. Jadi ada gereja Protestan Maluku gitu ya berinisiatif membawa sejumlah anak gitu ya, puluhan anak untuk tinggal di asrama di Maluku dan disekolahkan di situ, hidup juga di situ karena kan mereka sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya sekolah. Nah, kita turut membantu untuk biaya hidup mereka gitu di sana. Jadi kita saling bergotong royong untuk membantu adik-adik kita sini ya, teman-teman kita di Maluku. Nah, selanjutnya juga ada aksi Green Church atau gereja hijau, teman-teman. Jadi kita tuh mau bikin vertical garden ceritanya di bawah. Kalau lihat, kalau kita masuk pintu gerbang utama kanan kiri itu ada kerangka vertical garden gitu ya, itu kan tanamannya belum ada. Nah, kita diajak semua untuk bawa yuk tanaman itu supaya gereja kita lebih hijau. Tapi selain itu kita juga diajak untuk lebih bijak mengolah sampah gitu ya. Jadi boleh mungkin ada slide ya di next. Nah, ini contoh tanamannya yang vertical garden, boleh di next lagi. Nanti bisa ditaruh di bawah kalau gerbang utama itu ya, kanan kiri sebelum parkiran motor, nanti tanamannya bisa ditaruh di situ. Nah, selanjutnya kita juga diajak untuk mengolah sampah nih teman-teman, terutama sampah yang bisa didaur ulang. Nah, ini bisa bentuknya botol kalau kalian beli di Indomaret mungkin gitu ya, di sebelah habis minum, jangan dibuang gitu aja ke tempat sampah, tapi cucilah dulu ya, labelnya dikretakin, terus digepengin dan ditaruh di tempat yang telah disediakan. Ada tempat sampahnya gitu, ada tempat sampah khususnya. Atau kalau teman-teman punya banyak dus di rumah, daripada nganggur atau mungkin dibuang gitu aja, bawalah ke gereja. Kita juga terima kardus atau kaleng, minuman kaleng kalau teman-teman habis minuman kaleng. Jadi yang pasti ditaruh tuh jangan kayak taruh tempat sampah ya teman-teman, kan kita mau mengolah sampah nih. Jadi ya botolnya dicuci dulu bersih gitu, baru ditaruh di tempat yang sudah disediakan itu. Jangan taruh teman sendiri ya di situ ya, mungkin dia sampah masyarakat beda gitu ya, ini sampahnya mesti kita olah gitu ya. Gitu. Jadi kita diajak sama-sama untuk lebih peduli juga gitu ya dengan lingkungan kita, selain juga dengan sesama di aksi penyangkalan diri ini. Demikian, ada lagi gak? Capek banget ya, banyak banget pengumumannya. Oke, akhirnya sudah terakhir. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu.